Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati, NPM 1792. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan THT telinga, hidung, tenggorokan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, hendaknya kita membersih tangan dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh pasien. Dan jika sudah mencuci tangan, dan jangan lupa kita menjelaskan prosedurnya kepada pasien, dan jika itu kurang nyaman kita menjelaskan apa supaya pasien tetap tenang dan rileks dalam dilakukan pemeriksaan tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Yang pertama itu menggunakan kita pasang lampu kepala jika ada. Kita pasang lampu kepala, disesuaikan jaraknya 20-30 cm lampu kepala dengan diameter 20 cm. Ya, selanjutnya pemeriksaan secara inspeksi pada daun telinga untuk menilai apakah ada kelainan kongenital pada daun telinga. Kita inspeksi apakah ada kelainan atau tidak, kita inspeksi. Terus kita lakukan nyeri tekan pada tragus. Nyeri dek? Tidak. Terus selanjutnya kita lakukan nyeri tarik pada pina. Nyeri dek? Tidak. Selanjutnya kita melakukan nyeri ketok pada mastoid. Nyeri dek? Tidak. Kita melakukan pemeriksaan telinga luar. Yang pertama, daun telinga pasien kita tarik dengan menggunakan jempol dan telunjuk. Terus bagian 3 jari sisanya ini kita tempelkan di depan daun telinga ini. Kita tarik ke belakang dan ke atas. Nyeri dek? Tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga di sampingnya lagi. Kita inspeksi apakah ada kelainan kongenital atau tidak. Tidak. Terus selanjutnya kita melakukannya pemeriksaan nyeri tekan. Nyeri dek? Nyeri? Tidak. Kita lakukan nyeri ketok juga. Nyeri dek? Tidak. Terus kita lakukan pemeriksaan telinga luar juga pada telinga kanan ini. Kita tarik daun telinganya dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk, dan 3 jari di sampingnya kita tempelkan di depan telinga. Nyeri? Tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dengan otoskopi. Kita menggunakan alat otoskopi, dan sebelumnya lampu kepala yang kita pasangkan terus kita lepaskan terlebih dahulu. Pada telinga kanan kita menggunakan tangan kanan, dan dengan jari kelingking kita memfiksasi pada bagian pipi. Ini alatnya, kita lihat akan terlihat membran timpaninya. Begitu pula dengan telinga kiri, kita menggunakan tangan kiri dengan jari telunjuk difiksasi di pipi. Kita lihat di bawah membran timpaninya. Selanjutnya kita melakukan tes pendengaran dengan garpu tala. Yang pertama itu tes Rine untuk membandingkan hantaran-hantaran tulang dengan hantaran udara pada pasien pada sisi telinga yang sama. Lihat,
Nanti kalau Ayu bunyi, kalau dengar angkat tangannya. Lalu garpu tala ini kita getarkan. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Weber untuk membandingkan hantaran tulang telinga kanan dan telinga kiri. Kita letakkan ini di tengah-tengah dahinya. Oke, nanti Ayu getarkan ini. Kalau terdengar kiri dan kanan, angkat tangan ya. Ya. Selanjutnya tes swabab untuk membandingkan hantaran tulang pada pasien dan pada pemeriksa. Nanti kalau terdengar bunyinya, angkat tangan ya dek. Garpu tala kita getarkan dahulu. Nih. Ya. Dengan Ayu ya. Kita getarkan lagi. Tidak bunyi kan? Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan hidung dan sinus paranasal. Tujuannya itu untuk mengetahui kelainan, apakah ada kelainan kongenital, deformitas ataupun tanda infeksi pada bagian sinus paranasal. Yang pertama kita lakukan inspeksi hidung. Kita inspeksi hidung apakah ada kelainan kongenital, deformitas atau ada kelainan lainnya. Yang kedua kita palpasi untuk menilai ada krepitasi, apakah ada nyeri tekan pada sinus maksilaris. Kita palpasi. Ada sinus maksilaris, sinus etmoid, dan sinus paranasal. Setelah itu kita menggunakan alat spekulum dan spekulum dipegang dengan tangan kiri ini dengan ujung spekulum ini menghadap ke arah bawah. Ujung spekulum ini menghadap ke arah bawah, terus dipegang dengan 3 jari dan jari telunjuk itu memfiksasi. Kita masukkan dari arah bawah. Kita masukkan dari bawah, buka sedikit ujungnya dan kita sejajarkan dengan dasar hidung. Lalu yang dinilai itu pada bagian medialnya adalah septum dan bagian lateralnya adalah tulang kongka inferior. Lalu kita keluarkan pelan-pelan dengan posisi spekulum terbuka juga. Lalu kita keluarkan dan kita tutup pada bagian luarnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior untuk melihat bagian belakang dari bagian hidung tersebut. Yang pertama kita di sini alat yang kita gunakan yaitu tang spatel dan kaca laring dengan ukuran 2 sampai 4. Yang pertama kita lakukan yaitu pada kaca laring nomor 2 sampai 4 ini kita hangatkan dengan korek api atau semacamnya di bagian kaca, di bagian ujungnya, di bagian kacanya ini kita pastikan ini sudah kita hangatkan, lalu kita tempelkan pada kulit kita untuk melihat suhunya apakah sama atau tidak dengan suhu kulit kita ini supaya tidak panas. Lalu kita suruh pasien untuk membuka mulutnya, buka mulut deh. Lalu kita masukkan tang spatel ini, masukkan tang spatel. Sesudah kita masukkan tang spatel dan kita masukkan kaca laring dengan ukuran 2 sampai 4 tadi. Lalu
Setelah kita masukkan tang spatel dan kaca laring tersebut, kita lakukan penekanan pada tang spatel. Terus kita lihat bagaimana nasofaringnya, muara tuba, konka medianya, dan konka superiornya. Lalu kita buka. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tenggorokan untuk menilai kelainan di orofaring. Kita menggunakan lampu kepala terlebih dahulu. Terus kita gunakan tang spatel yang dipegang dengan tangan kiri. Mulut pasien dibuka lebar-lebar. Buka deh mulut pasien. Sudah dibuka lebar-lebar. Tang spatel diletakkan di batas antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah di dalamnya ini. Dengan menekan bagian 2/3 anterior, kita dapat melihat keadaan orofaring seperti platinum mole, ovula, pusa tonsillaris, pilar anterior tonsil, dan dinding posterior faring. Dan selanjutnya pada pemeriksaan tenggorokan kita juga melakukan pemeriksaan laryngoskopi indirect. Yang pertama kita gunakan lampu kepala, lalu kita menggunakan alat kaca laring nomor 5 sampai 8. Lalu kaca laring itu kita panaskan juga, lalu kita tes pada punggung tangan kita untuk ngecek suhunya. Terus kaca laring, buka mulutnya dek. Kaca laring kita masukkan, dan kaca laring tersebut akan mendorong ovula untuk melihat kondisi laring. Biasanya kita akan melihat sinus piriform, esophagus, trakea, epiglotis, pica vocalis, plica ventricularis, sama vallecula. Dan tersebut kita akan melihat apakah ada kelainan pada laring pasien atau tidak.